Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan saya, Nurul Mutiara Mesya. Saya Andini Salsabila Istiqomatul Yahya. Dan saya Dita Afifa Ramadini. Kami akan melakukan wawancara secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan narasumber yaitu Ibu Isnarti, SPD MM, selaku perwakilan Kepala Sekolah Dasar Laboratorium Jakarta yang beralamat di Jalan Rawajaya nomor 37, RT 8 RW 3, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Enggak? Ya, langsung kita mulai ya, Bu, wawancaranya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, kita dapat melakukan wawancara secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dengan narasumber kita yaitu Ibu Isnarti, SPD MM, selaku perwakilan Kepala Sekolah Dasar Laboratorium Jakarta. Ya, Baik, Ibu, silakan. perkenalkan nama saya Nurul Mutiara Mesya. Nama saya Andini Salsabila Istiqomatul Yahya. Oke, Andini. Nama saya Dita Afifa Ramadini. Ya. Oke, saya Bu Isnarti. Iya, baik, Ibu. Silakan, apa yang mau ditanya nih? Sebelumnya kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Guru Sekolah Dasar, pada Ibu Isnarti karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara bersama kami. Oke. Iya, senang membantu. Insya Allah senang membantu. Alhamdulillah. Ya, adapun tujuan wawancara yang dilakukan ini, Bu, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1 dan juga untuk menambah wawasan kami serta mendapatkan informasi mengenai dunia persekolahan melalui nantinya beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan sehubungan dengan kegiatan sekolah. Sebagaimana nantinya selepas kuliah ini, insya Allah kami juga akan menjadi guru sekolah dasar begitu, Bu. Amin. Bagus, Dahulu, Bu, bahwa wawancara ini akan direkam ya, Ibu, dan rekamannya akan diupload ke YouTube. Oke. Oke. Untuk selanjutnya mohon izin kepada Ibu Isnarti untuk menyampaikan identitas terlebih dahulu ya, Ibu. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Isnarti MM. Ya, kebetulan saya mengajar di SD Laboratorium Jakarta mulai tahun 2006. Kemudian 2013 diangkat sebagai kepala sekolah. Sampai dengan tahun 2000, bulan Juni kemarin. Ya, saya baru menyelesaikan tugas saya di bulan Juni, terakhir di bulan Juni tahun 2020. Nah, sekarang digantikan oleh Bu Vita. Kebetulan tugas saya sekarang sebagai koordinator kepala sekolah. Saya tinggal di daerah Jatimakmur, Pondok Gede. Putra saya 2 orang, kebetulan yang satu sudah bekerja, yang satu masih SMA kelas 11. Ya. Lalu dapat disampaikan, Bu, bagaimana sejarah singkat berdirinya SD Laboratorium Jakarta ini? SD Laboratorium Jakarta berdiri pada tahun 2004. Ya, pada saat itu kepala sekolahnya Ibu Saptiati Nurwulan. Kemudian sampai sekarang
masih berdiri, alhamdulillah SD Laboratorium tetap jaya ya, berkembang, akan terus berkembang. Terutama sekarang ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang luar biasa, yaitu Ibu Vita. Kami yakin dengan dipimpin oleh Bu Vita, sekolah laboratorium bisa lebih maju. Selanjutnya kita masuk ke inti wawancara ya Ibu. Ya, silakan. Jadi Bu, seperti apa sih karakteristik peserta didik yang ada di SD Laboratorium Jakarta ini secara umumnya? Iya, SD Laboratorium Jakarta adalah sekolah umum bernuansa Islami. Ya, karena apa? Semua kegiatan-kegiatan di awal masuk itu kita kegiatan keagamaan. Sama halnya dengan sekolah IT. Ya, sama dengan sekolah IT. Karena apa? Di pagi hari anak-anak ketika datang ke sekolah, kemudian masuk itu jam 7.20, langsung anak-anak itu sholat duha. Karena masih SD, maka sholat duhanya berjamaah. Ini untuk apa? Untuk pembelajaran mereka. Jadi sholat duha, setelah sholat duha mereka membaca Iqra ya. Membaca Iqra, kemudian hafalan-hafalan surat. Nah, di SD Laboratorium Jakarta juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus ya. Kami menyebutnya adalah anak-anak istimewa. Yang mana anak-anak tersebut dalam perlakuan pembelajaran tidak dibedakan. Tidak dibeda-bedakan dengan anak yang lain. Karena apa? Mereka berhak menerima pelajaran yang sama. Walaupun kadang-kadang mereka ya menonjol di salah satu akademik. Misalnya, mereka lebih senang dengan pelajaran matematika. Pokoknya kalau matematika mereka bisa mencapai nilai yang luar biasa gitu. Tetapi untuk pelajaran-pelajaran yang lain mereka tidak suka. Gitu. Tetapi kami di sini bagaimana membuat suasana kelas itu seperti tidak anak-anak berkebutuhan. Semua kita perlakukan sama, ya. Kemudian teman-teman pun menerima teman-temannya yang istimewa juga, tidak dengan apa ya, tidak dengan wajah yang aneh gitu. PR Bapak dan Ibu guru bagaimana caranya bisa menyatukan anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga mereka bisa seperti anak-anak yang normal. Mereka bisa bergaul, mereka bisa bercanda, mereka bisa belajar bersama-sama. Jadi karena kami, guru semuanya tidak membeda-bedakan, tidak ada perbedaan di antara mereka, maka anak-anak akhirnya secara otomatis mereka menerima dengan kondisi teman-temannya yang beda. Lalu Bu, untuk membentuk karakteristik seperti tersebut, bagaimana cara SD Laboratorium Jakarta ini menanamkan serta mengembangkan karakter tersebut pada peserta didiknya, Bu? Ya, jadi pertama yang dilakukan oleh guru adalah tidak membedakan. Intinya seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya Ibu, untuk melakukan pembiasaan tersebut, apa ada kendala atau hambatan gitu Bu yang dalam proses penanaman atau pengembangan karakter tersebut? Pastinya ada, ya. Kendala pasti ada gitu ya. Satu, yang pertama, saya cerita ke belakang ya. Dulu ketika kami menerima pertama kali anak-anak ABK, itu luar biasa komplainannya, baik dari orang tua, terutama orang tua. Ya, orang tua itu komplain sekali ketika sekolah laboratorium berani menerima anak berkebutuhan khusus. Kami menerima anak-anak itu sudah dari tahun 2008. 2008 pemerintah belum menyuruh ya, pemerintah belum menganjurkan gitu, tetapi SD Laboratorium sudah mencoba gitu. Jadi pada saat itu orang tua itu komplain sampai ada orang tua yang bilang, komplain ke kepala sekolah, kenapa orang gila kok dimasukin, sampai disebutnya orang gila, subhanallah gitu ya. Sampai as a teacher yang untuk mengendalikan, membantu guru kelas ketika anak itu beradaptasi. Memang adaptasinya tidak mudah ya, tidak mudah gitu.
Tetapi ketika kita mengikuti prosesnya, alhamdulillah lama-lama anak-anak itu bisa menerima dengan keadaan teman yang seperti ini. Jadi anak-anak istimewa itu dia punya guru khusus, guru pendamping gitu. Jadi ketika dia tantrum atau apa sudah bisa dipegang oleh guru sedonya karena sedo itu setiap hari ada di dalam ruangan kelas. Baik. Terus Bu, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di SD Laboratorium Jakarta ini, Bu? Iya, struktur organisasi itu sama dengan di tempat-tempat lain ya, karena yang paling atas adalah karena swasta, yang paling atas adalah yayasan, gitu. Ya, di bawah yayasan baru kepala sekolah. Nah, di bawah kepala sekolah itu punya staf khusus, ada staf bidang kurikulum, ada staf sarpras, ada staf bendahara gitu. Jadi kepala sekolah dibantu oleh beberapa staf untuk mengelola sekolah. Ketika kepala sekolah sibuk dengan kegiatannya di luar sekolah, ya ada staf-stafnya yang menghandle di sekolah. Gitu. Nah kemudian di bawah itu baru guru-guru dan di bawahnya tata usaha kemudian OB. Lalu Bu, apakah struktur organisasi dan tata kerja tersebut sudah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing penanggung jawab tersebut, Bu? Baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Berjalan baik ya, gitu. Jadi tugas insya Allah aman. Alhamdulillah di SD Laboratorium tidak ada kendala untuk yang penanggung jawab yang sudah diberikan. Gitu. Baik Ibu, selanjutnya apa saja sih Bu visi dan misi Sekolah Dasar Laboratorium Jakarta ini? Iya, visinya terdepan dalam pembentukan budi pekerti. Ya, kalau misinya panjang, saya nggak hafal nih kalau misinya. Ya, jadi memang kita di visi kita itu adalah bagaimana caranya kita membentuk budi pekerti anak. Ya, bagaimana dia punya sikap yang baik gitu ya, kemudian mereka sosialisasi mereka juga baik, sosial mereka juga baik, kemudian dalam segi agama pun mereka juga baik. Baik Bu. Ya, seperti itu. Berdasarkan visi misi tersebut Bu, apakah struktur organisasi dan tata kerja yang telah disebutkan sebelumnya oleh Ibu sudah sesuai untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut Bu? Iya. Alhamdulillah sudah tercapai. Lalu apa saja peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Dasar Laboratorium Jakarta ini, Bu? Untuk siswa hadir di sekolah paling telat itu jam 7:10 karena kita masuknya 7:20. 10 menit sebelum masuk mereka sudah hadir di sekolah. Tertib yang kedua, memang kami itu sebetulnya apabila anak terlambat beberapa kali dia akan dipulangkan. Tetapi pada kenyataannya itu sulit sekali dilaksanakan gitu. Baik Bu, apa saja sih Bu program intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di SD Laboratorium Jakarta tersebut Bu? Program ekstrakurikulernya banyak sekali ya. Selanjutnya, apa ada kewajiban bagi siswa untuk mengikuti intrakurikuler maupun ekstrakurikuler tersebut, Bu? Iya, semuanya wajib ikut walaupun satu kegiatan. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Isnarti. Terima kasih Bu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke Bu, semoga Ibu sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dilimpahkan rezeki. Dan untuk Sekolah Dasar Laboratorium Jakarta ini semakin sukses ya Bu, semakin sukses, visi misinya tercapai, terus menjadi sekolah unggul untuk menciptakan generasi-generasi yang unggul di masa depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.